Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Juga pada hari ini Tuhan, dalam segala kegiatan kami merasakan anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau menjaga, memelihara tubuh kami Tuhan. Terima kasih pada saat ini Engkau mau berbicara kepada kami melalui Pak Tony Tuhan. Kami bukakan hati kami siap untuk menerima segala yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, selamat sore, Pak Tony. Kami mau memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya. Silahkan Pak Tony untuk mulai acara session ke-8 hari kedua Bisom Retreat 2020 ini. Tuhan berkati, silakan. Ya, terima kasih Pak David. Ya, shalom semua yang ada di Zoom. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Yonatan Trisna, ya, saya kenal beliau udah puluhan tahun yang lalu. Terus sering khotbah di REM dulu. Selamat malam Pak Yonatan. Ya, saya perkenalkan dulu. Saya bukan ketua di Jaringan Doa Nasional. Kita kenalnya istilahnya fasilitator. Jadi ada 5 fasilitator. Saya fasilitator mobilisasi doa di Indonesia. Dan kita mengucap syukur di Indonesia ini ada 223 kota yang terhubung dalam doa. Lalu ada jaringan doa wanita di 353 kota. Lalu anak-anak muda ada di 40 kota dan anak-anak di 85 kota. Dan kita juga bangga punya menara doa kota. Di Indonesia itu ada 105 kota. Tapi yang jalan 24 jam, ada 15 kota yang jalan 24 jam. Di antaranya 3 di Jakarta, 1 di Bali, 1 di Sentul, 1 di Bandung, Surabaya, di Jogja, Semarang, di Makassar, di Palu, Manado, Banda Aceh, dan Cikarang. Nah, kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi fasilitator umum untuk Menara Doa Kota Nasional. Menara Doa adalah tempat di mana kita intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, juga mendengar suara-suara Tuhan. Nah, kebetulan saya dipercayakan itu, dan tanggal 8 Juli yang lalu, kita baru saja menyelenggarakan doa se-Indonesia di 514 kota, itu 514 kota, 514 slot bisa kita koordinir sama-sama, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk bangsa ini. Dan selesai 17 Agustus, dan hari ini tanggal 19, 2 hari baru selesai. Ya, kita percayalah Tuhan dengar doa kita. Ada amin, saudara? Amin, ya. Amin, biasa. ya. Amin. Malam ini, kalau menurut para mahasiswa nih, di Alkitab yang paling penting ayat yang mana ya? Ayat yang paling di Alkitab apa? Yohanes. Ayat Matius. maksudnya untuk kita menjalankan misi yang paling penting apa? Matius 21. Ya, Matius 28 ayat Matius. 21 20. Nah, tapi hari ini saya ingin sampaikan yang jauh lebih penting daripada Matius 28 tadi, lebih penting dari Amanat Agung. Ini esensinya harus di sini dulu sebelum Amanat Agung. Ya, boleh bisa share screen, Pak ya? Sudah saya. Sudah. Oke. Baik. Ya, ini saya mau kasih judul tentang true worship. Nanti diambil dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah benar di akhir zaman, orang yang intim dengan Tuhan. Tapi menurut saya untuk menjadi orang yang intim dengan Tuhan itu, yang pertama harus bertobat. Maksudnya bertobat apa? Jadi memang Amanat Agung penting, tapi yang jauh lebih penting kalau menurut saya bukan Matius 28 ayat 20, tapi
apa yang ada di kitab Wahyu waktu Tuhan Yesus datang kepada 7 jemaat supaya 7 jemaat bertobat. Kenapa? Ada yang tuang buku, ada yang kehilangan kasih mula-mula, ada yang ya toleransi dengan berhala dan sebagainya, perlu bertobat lah. Jadi pertobatan lebih penting daripada misi. Pertobatan lebih penting daripada amanat agung. Gimana kita lakukan amanat agung kalau kita tidak bertobat. Nah, bertobat sendiri, ya menurut saya dalam bahasa Ibrani disebut dengan syuf atau teshuva, dalam bahasa Yunaninya disebut metanoia atau epistrepo, dan pertobatan adalah karya ilahi. Nah, pertobatan itu kalau kita mungkin jalan lalu di depan ada jurang, nah kita nggak teruskan lah, itu namanya bertobat, kita berhenti di situ. Atau bisa juga kita disuruh pergi ke barat, tapi kitanya ke timur. Nah, akhirnya kita berbalik metanoia, kita kembali kepada jalan Tuhan, yaitu bertobat. Seperti mungkin Yunus disuruh pergi ke Niniwe yang kemarin Pak David sampaikan, tapi pergi ke Tarsis. Akhirnya dia bertobat dan kembali lagi ke Niniwe, jadi kepada rencana Tuhan. Bertobat adalah kita ya enggak hidup dalam dosa. Nah, yang dimaksud dosa sendiri adalah seperti ini. Menurut saya ada 4 hal dosa itu. Dosa yang pertama adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran kepada apa yang ada di firman, lalu kita langgar, itu adalah dosa. Atau ini ada 4 ya, nanti saya uraikan, saya kasih lihat di sini 4 ini. Jadi yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau ada orang yang melanggar hukum Allah, dia berdosa, ya perlu bertobat. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa juga. Jadi maksudnya, kalau tahu ini perbuatan baik, dan oleh karena itu kita tidak lakukan, ya kita berdosa, saudara. Jadi dosa bukan cuma berzina, tetapi tahu perbuatan baik, tapi kita tidak lakukan. Tahu ke Niniwe, tapi kita mau ke Tarsis dulu, itu juga dosa. Lalu yang ketiga dikatakan, ya ini nanti baca di kelas masing-masing di rumah, tentang talenta, saudara. Jadi dikatakan karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Maksudnya, ada orang punya 5 talenta, lalu dia kembangkan menjadi 10 talenta. Lalu ada orang dikasih 2 talenta, dikembangkan menjadi 4 talenta. Tapi ada 1 talenta yang dikubur. Nah, itu yang Tuhan nggak mau. Kalau dikubur talenta itu, ya Tuhan marah, dimasukin katanya. Kalau yang ngubur talenta, dimasukkan kepada tempat yang gelap, akan terdapat ratap dan retak gigi. Dan saya percaya seperti kita ini kan punya talenta. Saudara masing-masing punya talenta, dan itu Tuhan mau talenta kita dikembangkan. Kalau sampai nggak dikembangkan, ya dosa. Kalau dosa, ya bertobat lah kira-kira. Jadi talenta yang ada pada semua kita itu harus dikembangkan. Tuhan nggak mau talenta itu dikubur. Nah, yang terakhir, yang keempat, dibilang dengan hamartia. Ya ini mungkin saudara yang pernah sekolah teologi tahu sekali, hamartia itu meleset dari sasaran. Kalau sasarannya yang di tengah, yang merah itu, ya. Lalu kita keluar dari sasaran, yaitu namanya dosa, ya, hamartia, dosa. Tuhan mau setiap kita tepat kepada sasarannya. Dan saya percaya setiap saudara diciptakan Tuhan untuk menuju satu destinasi Tuhan, tujuan Tuhan.
jangan sampai kita keluar dari tujuan Tuhan. Kalau kita keluar dari tujuan Tuhan, kita harus berbalik. Kita harus bertobat. Maksudnya kita harus tepat kepada sasaran dari apa yang Tuhan inginkan. Ya, ini 4 hal ini sebagai pembuka dari apa yang saya mau sampaikan di sini tentang keintiman dengan Tuhan. Ya, nah ayat yang tadi mungkin saya tulis dalam The True Worshipper adalah Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dan saya yakin bahwa ayat ini sedang digenapi hari-hari ini. Hari ini sedang digenapi, ya buat siapa? Buat kita semua, saudara dan saya. Dibilang begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Amin. Amen. Saya stop dulu. Ya, saya stop dulu. Ya, saya kembali supaya kelihatan muka saya. Mungkin banyak gereja sekarang bikin, ya, yang lalu bikin acara namanya doa, ujian, dan penyembahan. Tolong dicatat karena saya nggak siapkan dalam PowerPoint. Ada doa, ujian, dan penyembahan. Nah, yang namanya doa adalah sesuatu yang kita tahu, yang kita dapat dari informasi, sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, dan kita inginkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Itu adalah doa. Saya ulang, sesuatu yang kita butuh, yang kita perlu, yang kita tahu, kita inginkan, yang kita harapkan, dan kita sampaikan kepada Tuhan. Itu namanya doa. Ya, jadi doa adalah satu ungkapan permohonan dari kita kepada Tuhan, saudara. Bagus nggak doa? Bagus doa. Makanya di Alkitab ayat yang terpendek dikatakan tetaplah apa? Tetap apa? Berdoa ya. Nah, itu ayat yang paling pendek yang ada di Alkitab, dikatakan tetap berdoa. Tuhan mau kita berdoa. Nah, yang kedua, saudara, yang namanya pujian, ya, yang pertama doa, yang kedua adalah pujian. Pujian adalah satu ungkapan dari hati kita, ya, yang kita ungkapkan kepada Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, menyanyi atau memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, gitu. Ya, jadi ada unsur gini, ada unsur manusia dan Tuhan. Ada unsur saudara dan saya dan Tuhan. Makanya lagu pujian biasanya lebih semangat, ya, lebih bingar-bingar, ya, lebih cepat gitu, ya. Ya, misalnya lagunya, mari puji Tuhan, gitu ya. Bangun bait kudusnya, ada katanya ya. Nya itu artinya pihak ketiga, saudara. Nya itu ada arti, ada saya, saudara, dan dia. Ya, di tempat ini Yesus telah hadir, gitu ya. Itu seperti gitulah. Atau mungkin lagu yang lain. Bersoraklah bagi Tuhan Allah siapa? Kita. Allah kita. Jadi kita tuh masih ada unsur manusia dan Tuhan. Jadi ada triparty. Manusia dan Tuhan itu ujian. Boleh lompat-lompat, ya, boleh teriak-teriak, ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan apa? Pujian. Ya.
Kata katamu Tuhan. hari ini harinya Tuhan. Ya, seperti itulah. Artinya manusia dan Tuhan kita melakukan itu ujian. Ya, bagus nggak pujian? Bagus. Untuk apa? Pujian untuk kita masuk ke ruang yang lebih dalam, yaitu ruang Maha Kudus. Ya. Nah, yang ketiga, ya ini yang saya akan bahas lebih banyak adalah penyembahan. Kalau doa tadi udah tahu, pujian udah tahu. Nah, penyembahan itu kita masuk dalam ruang Maha Kudus, masuk dalam tahtanya Tuhan, saudara. Dan kalau kita masuk dalam penyembahan, saya percaya kita nggak memperhatikan manusia lagi, kita bukan lihat teman-teman kita lagi, tapi kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Bisa langsung kita komunikasi dengan Tuhan. Ada two-way traffic, saudara. Makanya lagunya kan, misalnya lagu penyembahan ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Perhatikan nggak? Katanya ada ku dan mu, saudara. Jadi itu ku dan mu berbicara tentang saudara bisa bicara langsung dengan Tuhan. Ya, semua ini kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita. Kalau zaman dulu nggak bisa, saudara. Bisa sembarangan masuk ruang Maha Kudus, saudara. Zaman Musa nggak bisa, saudara. Hanya imam besar, 1 tahun sekali. Tapi kita mengucap syukur hari-hari ini, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dan oleh kuasa darahnya, kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus, ke tahtanya yang kudus. Amin, saudara. Makanya lagu dalam penyembahan itu lebih syahdu, bukan lebih gimana? Lebih kalem, jangan teriak-teriak juga ya. Karena Tuhan itu ada di depan saudara. Misalnya gini, Bapa, Engkau sungguh, kita harus merasakan dia itu baik, saudara. Kasihnya melimpah di hidup kita gitu ya. Atau ku tahu hidupku adalah penyembahan, kau cipta, gimana? Kau cipta, ya udahlah, pokoknya seperti itulah. Tapi yang dimaksud saya adalah bagaimana saudara masuk di ruang kudus Tuhan, di ruang Maha Kudus Tuhan, dan saudara bicara langsung dengan Dia. Makanya waktu saudara bisa ketemu dengan Tuhan, bisa bicara langsung dengan Dia, ini benar-benar harus saudara perhatikan. Saya kembali kepada PowerPoint yang saya akan sampaikan di sini. Waktu saudara masuk ke ruang Maha Kudus, ya, waktu saudara mau masuk dalam keintiman dengan Tuhan, saudara, ya ini yang harus saudara lakukan, ya. Nah, ada ayat di Alkitab dalam Perjanjian Lama dikatakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Segenap hatimu dan segenap apa? Jiwamu. Dan dengan segenap apa? Dengan segenap Kekuatanmu. Kekuatanmu. Saudara, itu dalam Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru, Tuhan juga katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara. Nah, saya kembali, saudara, ya supaya bisa lihat saya ya. Jadi supaya bisa lihat saya, Tuhan itu menetapkan hukum yang paling utama dari semua hukum adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Satu kali Tuhan Yesus ditanya sama ya orang banyak ahli Taurat. Dikatakan, Tuhan, dari seluruh hukum Taurat, hukum mana katanya yang paling penting? Saudara tahu hukum Taurat ada berapa?
10. 10. Nah, itu hukum Musa, saudara. Kalau hukum Taurat itu ada 613, ya 613. Ya, kalau saudara ke Israel, mereka punya hukum Taurat itu 613, dan kalau orang Yahudi punya simbol delima itu konon menurut mereka biji delima itu ada 613 butir, saudara. Karena delima di sana besar. Tapi kalau di Borneo mungkin delimanya nggak terlalu besar. Nah, jadi ada 613. Istri saya nggak percaya. Saya berapa kali ajak ke Israel, dia beli delima. Lalu setelah beli delima, dia hitung sendiri, saudara. Lalu marah-marah sama saya. Saya udah hitung nih 750 katanya. Belum habis-habis, katanya masih ada. Saya bilang, siapa suruh hitung? Udah percayalah, itu kan delima sekarang udah dikembangkan. Saya bilang, yang dulu tuh 613 gitu. Saya percaya dengan orang Yahudi dulu 613 karena belum ada pengembangan agro. Jadi ditanya gini, dari 613 hukum Taurat itu ditanya sama Yesus, Yesus, yang paling penting dari 613 itu yang mana? Yesus katakan, yang paling utama dan terutama dari semua hukum yang ada dari 613, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini juga harap sampai hari ini Yesus tetap bilang, kalau kita mau mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Dan kalau saudara ingin menjadi penyembah benar, saudara pun harus menyembah dengan apa? Segenap apa? Jiwa. Hati dulu loh, saudara. Nanti jiwa yang belakangan. Yang utamanya saya katakan hatimu. Karena hari ini, maaf nih, terlalu banyak menurut saya orang yang hatinya nggak bisa difokuskan lagi kepada Tuhan. Banyak orang sekarang hatinya, apalagi dengan zaman gadget seperti ini, hatinya di gadget, saudara. Ketinggalan Alkitab, dia nggak terlalu pusing, tapi ketinggalan gadget, dia pusing. Setiap hari yang dibaca bukan Alkitab, setiap hari yang dilihat cuma handphonenya, saudara, kemana-mana. Hatimu nempel di handphone. Dan saya juga mau katakan hari ini, kalau hati kita nempel di handphone, kita harus bertobat, saudara. Kenapa? Tuhan ingin pada waktu nyembah, ya bukan nggak boleh pakai handphone, boleh. Tapi jangan sampai hatimu nempel di sini nih, buat anak-anak muda terutama ya. Jangan sampai saudara, ya ada waktunya nanti saudara datang sama Tuhan, tapi hati saudara terganggu, karena HP itu kadang-kadang mengganggu hati kita sama Tuhan. Nah, kembali saya mau katakan, penyembahan adalah bagaimana hati kita 100% harus kita berikan kepada Tuhan. Ya, kita bukan fanatik, tapi menurut saya kalau waktunya saudara menyembah Tuhan, saudara harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hatimu harus 100% untuk Tuhan. Satu kali saya di Hong Kong bersama dengan para hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara, saudara. Lalu ada satu orang Jepang tanya sama saya, Pastor Tony, do you know what is the meaning of busy? Busy itu sibuk. Sibuk. Ya, sibuk. In Japan, do you know? Ya nggak tahu, saya bilang I don't know. Dia bilang. Lalu dibilang gini, busy itu dalam bahasa Jepang itu terdiri dari 2 konsonan katanya, B and C. Busy itu katanya artinya hatinya hilang. Orang yang busy, hatinya hilang buat Tuhan. Wah, hilang, saya bilang. Ya, kalau orang sibuk, itu hatinya ada kesibukannya. Jadi hilang buat Tuhan. Gimana mau jadi penyembah yang benar, katanya gitu. Lalu orang China datang, dia bilang, oh, kalau kami dari orang Chinese, katanya. Saya ini Chinese, cuma nggak ngerti bahasa Chinese. Saya nggak tahu Pak David ngerti nggak? Nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Dia bilang, kalau orang Chinese,
Bisi itu 2 konsonan juga katanya. Bisi itu artinya hatinya bukan hilang, tapi hatinya mati katanya. Orang yang sibuk, hatinya mati katanya buat Tuhan. Nah ini mungkin saya kembali lagi ke gambar ini. Saya ingin tunjukkan kepada saudara, di sini ada perkataan bisi ini seperti ini nih saudara. Ya, di sini nggak ada yang bisa bahasa Chinese, nggak ada ya. Nah, jadi hati itu sin gitu ya. That itu wang. Jadi kalau digabungkan itu jadi bisi, artinya mang. Jadi orang yang bisi hatinya mati buat Tuhan katanya. Orang yang terlalu sibuk hatinya ada di kesibukannya dan nggak ada di Tuhan. Buat saya ini, ya saya stop lagi. Saya kembali kepada apa yang saya sampaikan. Buat saya ini satu pukulan juga. Kenapa? Karena saya juga pelayanan banyak, saudara. Saya banyak pelayanan dan ya sibuk dulu. Saya penyembah yang benar lah, penyembah yang 6 jam saya bisa menyembah Tuhan. Tapi karena pelayanan kemana-mana, saya nggak bisa lagi tuh bangun pagi gitu ya. Saya nggak bisa lagi ada waktu penyembahan khusus buat Tuhan, worship. Nggak bisa lagi. Kenapa? Tiap hari sibuk dengan pelayanan. Maaf nih, pelayanan pun, saudara, kesibukan pelayanan, itu hati kita bisa mati buat Tuhan. Nggak punya keintiman lagi dengan Tuhan. Saya waktu itu saya bertobat. Betul-betul bertobat. Pelayanan juga bisa. Apalagi yang lain, saudara. Baik pekerjaan, apapun. Kalau hati kita terus fokus ke situ, termasuk mungkin gadget, handphone, internet, bisnis, saudara, semua difokuskan ke situ, hati kita mati buat Tuhan. Makanya apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau menjadi orang yang intim dengan Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, harus berikan hatimu 100% buat Tuhan. Ada amin? Amin. 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 Jadi waktu saudara datang ke tempat ibadah, ya seperti ini, saya puji Tuhan. Ternyata dengan begini saya lihat hati saudara semua ini diberikan buat Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke tempat ibadah, hatimu 100% buat Tuhan. Dengar suara Dia, saudara. Amin. Jangan lagi pikir apa yang di luar, jangan lagi pikir apa yang ada di pikir Tuhan. Dengar suara Tuhan. Sampaikan hatimu kepada Tuhan. Intimate dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan batu. Kalau Tuhan batu, Dia bisa nggak dengar, saudara. Kalau Tuhan pohon, Dia bisa nggak dengar. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan pasti bisa dengar suara saudara dan pasti Dia juga bisa bicara dengan saudara. Ada amin, saudara? Amin. Untuk itu jangan kalau udah masuk dalam penyembahan, nih, nggak usah lagi saudara masuk udah intim dengan Tuhan nih, nggak usah lagi ngomong minta sesuatu, nggak usah. Masalahmu, keinginanmu taruh di luar pintu di sana. Problemmu taruh di luar pintu, penyakitmu taruh di luar pintu. Tapi waktu masuk di ruangan dalam ibadah dengan Tuhan, hatimu 100% berikan kepada Tuhan. Amin. Jangan pikir-pikir lagi. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi problemmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tapi Tuhan ingin 100% hatimu diberikan kepada Tuhan. Amin. Dan kalau hatimu diberikan kepada Tuhan, saya percaya hati Tuhan juga akan diberikan kepada setiap saudara. Amin. Amin. Saya punya satu lagu, apakah saya diizinkan boleh nyanyi di tempat ini? Boleh, silakan. Lagu ini memang ditulis oleh seorang anak, dan anak itu waktu tulis umurnya baru 13 tahun. Anak 13 tahun nyanyi lagu ini, dan lagu ini udah saya masukkan di YouTube.
ya cukup lumayan lah. Ada 51.000 orang yang nonton. Dan semua komentarnya kayaknya oke gitu. Mau dengar ya? Silakan Pak. Akan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saya nyanyikan lagu ini bisa nangis sendiri, saudara. Ya, amin. Lagu ini bicara tentang kita pengen dekat dengan Tuhan. Sebenarnya bukan cuma kita pengen dekat dengan Tuhan. Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Tuhan itu ingin intim dengan saudara. Dia punya gairah supaya saudara datang dengan hati yang 100% buat dia, saudara. Makanya penyembahan ini nggak main-main, saudara. Penyembahan adalah pertemuan saudara dengan Tuhan yang luar biasa. Yang sudah dia korbankan anaknya yang tunggal buat kita. Dia ingin dekat dengan kita, saudara. Dan kalau kita bicara dengan keintiman, saudara, saya percaya hasrat Tuhan itu betul-betul diberikan kepada kita. Ya mungkin saudara sebagian, ya ada yang belum nikah, ya tapi ada yang sudah nikah di tempat ini. Kalau sebagai suami punya hasrat dengan istri, saudara punya gairah, dia juga ingin istri respon, saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan punya gairah, kita juga harus respon. Jangan hati kita di tempat lain, saudara. Makanya kalau kita ingin membangun keintiman dengan Tuhan, 100% hatimu berikan kepada Tuhan. Waktu saudara menyembah, percaya Tuhan ada di depan saudara. Waktu saudara ya menyembah, jangan pikir, oh yang bisa nyembah itu mungkin orang yang penyanyi yang lagunya bagus. No. Jangan pikir gitulah. Saya pun suara saya nggak karu-karuan, saudara. Saya pernah direkam nggak karu-karuan, tapi ternyata walaupun nggak karu-karuan di hadapan Tuhan indah, saudara. Amin. Dengan saya nyanyi seperti ini banyak orang yang bisa nangis loh, saudara. Betul. Bukan karena saya hebat, karena sering, saudara. Sering itu terus-menerus itu bisa menjadi dua hal, saudara. Kalau kita sering lakukan itu lagi, doa lagi, penyembahan lagi, yang pertama bisa bosan. Tapi yang kedua, kita lakukan terus-menerus, bisa jadi ahli, saudara. Nah, saya kasih perumpamaan mungkin gini, kalau ada tukang bakso, dagang bakso, tiap hari bikin bakso, lama-lama ada, ya bosan lah dagang bakso, udah mau dagang yang lain aja gitu. Karena bosan, saudara. Tapi saudara tahu ada tukang bakso jual bakmi, dia menjiwai, saudara. Setiap hari dia bikin sampai bakminya dilempar ke atas. Lempar ke atas, ditarik lagi. Sampai akhirnya orang banyak senang beli, saudara. Kenapa? Karena dia bisa lempar bakso, bisa lempar bakmi, cekatan begitu, saudara. Karena terus-menerus jadi ahli, saudara. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu. Orang yang terus melakukan seperti itu, menjadi ahli dan menjadi profesi.
Dan saya katakan juga seperti itu kalau saudara menjadi penyembah Tuhan. Menyembah terus-terusan, ada yang bosan lah nyembah lagi, bosan, doa lagi. Saya sampai hari ini nggak bosan, tapi saya lihat makin hari saya jadi makin ahli untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau dulu mungkin saya 2 jam baru bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi hari-hari ini saya baru bawa 1 lagu, saudara. Saya bawa 1 lagu, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa mengerti, saudara. Dan sampai hari ini, saya masih jadi pendoa, saudara. Saya kadang-kadang juga nggak mau disebut dengan gembala. Saya nggak mau juga disebut dengan pengajar. Saudara, saya the man of God, saya tetap pendoa. Karena saya pernah dengar satu cerita begini, saudara. Katanya ada tukang pancing yang sering kali mancing jadi ahli pancing, saudara. Saking jagonya mancing dan ahli pancing, dia tulis buku tentang memancing. Nah, setelah dia bikin buku tentang memancing, akhirnya diundang di mana-mana ngajar tentang mancing, saudara. Dan akhirnya menjadilah profesional dalam seminar pancing. Kemana-mana diundang, tapi sayangnya orang itu nggak jadi lagi nggak pernah mancing lagi, saudara. Jadi tukang ngajar pancing. Dan demikian banyak pendoa, dia pakai Tuhan, ngajar doa, seminar doa, dan akhirnya dia nggak menjadi pendoa, saudara. Nah ini yang karena saya dengar cerita itu, saya dalam bidang doa ini udah puluhan tahun, udah 20 tahun lebih saya ngurusin jaringan doa, dan sampai hari ini saya masih berdoa, saudara. Saya masih masuk menara doa sampai hari ini dalam nama Yesus nih. Setiap minggu malam saya 4 jam saya masuk menara doa. Setiap hari Kamis saya tetap doa, saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa doa adalah kehidupan saya, panggilan saya, saudara. Bisa mengerti, saudara? Dan kita lakukan terus-menerus, bukan menjadi bosan, tetapi semakin kita cinta Tuhan, semakin kita dekat dan melekat dengan Tuhan. Bisa mengerti ini saya bicara ini, saudara? Yes. Amin. Ya, saudara percaya nggak Tuhan cinta saudara? Percaya. Dia mau mati buat saudara. Saudara juga harus cinta Tuhan. Buktinya apa cinta Tuhan? Kalau saudara mau dekat-dekat terus sama dia. Kalau saudara punya waktu-waktu yang saudara berikan buat dia, itu bukti saudara cinta Tuhan. Gitu. Ada orang tanya sama saya, Pak Tony, kok bisa sih doa lama-lama gitu? Saya bilang, saya waktu saya pacaran sama istri saya, waktu saya cinta istri saya juga mau lama-lama terus, saudara, nggak mau sebentar. Betul apa betul, saudara? Betul. Betul. Demikian pula saudara nih, yang nantinya bakal masuk ke dalam pelayanan saudara yang saya percaya akan dahsyat nanti. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara pasti memberikan waktu saudara dengan Tuhan. Nggak bakal bosan, percayalah. Asal saudara tahu dia cinta kita lebih dulu, kita cinta Tuhan, dan itu nggak bakal bosan. Amin, saudara. Jadi iman dengan Tuhan adalah pokok daripada penginjilan saudara. Adalah pokok dari segala sesuatu yang akan saudara lakukan dalam pelayanan saudara ke depan. Saudara. Keintiman dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Dan saya mau kasih bonus di sini buat saudara. Kalau saudara intim dengan Tuhan, maka ada 4 bonus yang saudara akan dapatkan. Ya, boleh dicatat. Yang pertama, bonusnya kalau saudara dekat, intim dengan Tuhan, saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Saya ulang lagi, kalau saudara intim dengan Tuhan, yang terjadi pertama, saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan Tuhan batu, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan pohon. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, saudara. Bagaimana saudara mendengar suara Tuhan? Saudara pasti akan
akan diberikan yang namanya revelation, pewahyuan. Tuhan bisa bicara kepada saudara, ada firman Tuhan yang mungkin terpikir oleh saudara, atau firman Tuhan yang selalu ada rema di hati saudara. Kok ini ayat nggak hilang-hilang terus, ada terus, itu Tuhan ngomong sama saudara. Kalau saudara terus dekat dengan Tuhan, nggak mungkin lah Tuhan nggak kasih hal yang seperti itu, saudara. Kalau saudara melekat dengan Tuhan, nggak mungkin lah Tuhan nggak bicara sama saudara. Satu kali saya ke Amerika, ke tempatnya Mike Bickle, ya di sana ada doa yang terus-menerus udah 21 tahun, saudara. Lalu saya lihat di ruang doa itu banyak anak-anak muda. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang tua juga ada. Itu 24 jam mereka pujian penyembahan. Lalu ada anak-anak muda, saudara, yang pakai laptop, dicatat, lalu nyembah lagi, pakai laptop, dicatat, nyembah, terus intim dengan Tuhan. Gitu. Lalu dia kasih lihat, ya, saya karena dibawa guide dari sana, kasih lihat nih anak-anak muda, katanya mereka intim dengan Tuhan. Lalu saya pergi, diajak lihat satu ruangan besar. Ini buat KKR katanya. Maksudnya untuk kalau ada malam apa untuk penyembuhan, tiap sebulan sekali penyembuhan. Lalu saya tanya, ini siapa yang khotbah di sini? Saya bilang, apakah Benny Hinn kah? Atau mungkin Headbone Case? Oh, no. Dia bilang, yang khotbah ini anak muda. Yang mana anak muda? Itu yang ada di ruangan itu katanya, yang itu loh, yang ada penyembahan, nyatat-nyatat gitu. Dia bilang, mana mungkin Tuhan nggak bicara sama anak-anak muda itu, katanya. Jadi anak-anak muda dipakai Tuhan untuk bikin KKR itu. Dan orang banyak yang sembuh. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan nggak bicara sama anak-anak muda itu. Saya kaget. Itu anak-anak muda waktu itu 20-an umurnya kali. Tapi hari ini saya dengar anak-anak yang belasan tahun, bahkan teenager, sekarang dipakai dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang terus diam di hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan, dia catat segala-gala, dan Tuhan bisa bicara sama dia. Dan saya percaya juga, Tuhan juga bisa bicara melalui saudara yang dengar firman Tuhan malam hari. Amin. Amin. Kuncinya adalah dalam keintiman pasti ada namanya revelation. Revelation adalah pewahyuan, ya. Yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam keintiman dengan Tuhan pasti ada yang namanya manifestation. Manifestasi, boleh dicatat. Yang kedua, manifestasi. Manifestasi bisa saudara mungkin merinding gitu ya. Yang merinding kayak itu namanya Shekinah glory, saudara. Tapi merinding juga ada dua macam. Saudara kalau datang ke kuburan bisa merinding juga, saudara. Nanti bisa kalau kita udah intim dengan Tuhan, kita bisa tahu yang mana setan, yang mana Tuhan. Ya, itu manifestasi. Atau manifestasi yang kedua, saudara, itu bisa air mata saudara bisa nangis, saudara, bisa keluar air mata. Waktu saudara intim dengan Tuhan, air mata saudara nggak bisa dibendung, saudara. Cuma ada dua juga saya bilang. Ya orang kejepit pintu juga air matanya bisa keluar, saudara. Orang ketabrak juga air matanya keluar. Itu nggak dijamah Tuhan. Tapi kalau orang dijamah Tuhan, ada manifestasi Tuhan, saudara. Nggak sedih, nggak apa. Air mata saudara nggak bisa ditahan. Saudara intim dengan Tuhan, ada dalam hadiratnya, saudara. Air mata saudara nggak bisa dibendung, saudara. Itu adalah manifestasi kuasa Roh Kudus dalam diri saudara. Yes. Di tempat ini ada yang pernah merasakan? Kalau yang udah pernah merasakan, boleh angkat tangan. Kalau udah pernah merasakan, ya itu manifestasi daripada Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Ya, Amin. dalam kehidupan ada manifestasi, saudara. Dan yang ketiga, ya, dalam keintiman ada yang namanya impartasi, saudara. Saudara mungkin nggak sadar waktu intim dengan Tuhan, Tuhan itu lagi injeksi, saudara, karunia, saudara.
Ada karunia iman, bisa saja karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia iman, karunia kesembuhan, apa yang ada di Alkitab bisa diberikan buat saudara. Itu lagi diimpartasi. Kedekatan saudara dengan Tuhan, apa yang Tuhan punya diberikan buat saudara. Setelah saudara intim, kok jadi berani gitu. Setelah jadi intim, oh jadi nggak takut lagi gitu. Setelah intim, saudara jadi lebih percaya kepada dia daripada percaya kepada COVID, saudara. Bisa mengerti? Karena hari ini di mana-mana orang lebih percaya sama COVID dari percaya kepada Tuhan. Orang lebih takut kepada COVID daripada takut kepada Tuhan. Tapi saya meyakini orang yang intim dengan Tuhan, kalau dia dapat impartasi dari kuasa Roh Kudus, dia nggak takut dengan siapapun, cuma takut dengan Tuhan. Penyakit nggak bakal nyentuh dia, penyakit nggak bakal menang sama dia. Ada amin, saudara? Amin. Intiman saudara membuat yang namanya impartasi, apa yang Tuhan punya diberikan kepada setiap saudara. Ada amin? Amin. Amin. Yang keempat, saudara, yang keempat. Yang keempat, hasil dari keintiman saudara. Saya ulang lagi, saya cek dulu nih, bener nggak memperhatikan. Yang pertama apa? Revelation. Wah, hebat. Yang kedua? Manifestation. Yang ketiga? Impartasi. Wah, impartation. Yang keempat adalah demonstrasi. Demonstrasi, yang keempat, demonstrasi. Keintiman saudara dengan Tuhan. Tuhan ingin setiap saudara mendemonstrasikan kuasanya. Setiap saudara harus mendemonstrasikan kuasa, mujizat Tuhan. Saudara. Keintiman saudara dengan Tuhan membuat saudara nanti orang bisa melihat saudara ada Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Orang lihat lagi saudara, tapi orang lihat Tuhan dalam diri saudara. Itu hasil keintiman. Saya mau bersaksi sedikit, karena mungkin ada baiknya nanti ada tanya jawab. Saya ini cinta habis sama Tuhan dari tahun 90-an dan bukan berakhir, tapi dilanda kesibukan tahun 2013. Jadi dulu saya rajin doa pagi, pokoknya nama-nama doa pagi, jam 4 saya bangun, baca Alkitab, sharing terus, dan sampai diberkati luar biasa, saudara. Dari tahun 90-an sampai tahun 2013 sangat diberkati. Tapi tahun 2013 sangat diberkati, dan akhirnya saya sibuk, saudara. Sibuk. Dan kesibukan saya itu sampai tahun 2020. Kenapa? Tahun 2020, bulan Maret yang lalu, saya kena penyakit namanya COVID-19. Saya masuk dalam gelombang yang pertama. Pak David Cakra pulang, lalu ada Pak Jimmy Mulia pulang, banyak teman-teman pulang, gara-gara sakit, termasuk wakil saya gembala, wakil gembala saya kena COVID, 5 hari, pulang juga, saudara. Jemaat saya pun 1 pulang juga, saudara. Nah, saya kena juga, saudara. Waktu saya kena COVID, saudara, saya bilang, ya bertanya dulu nih, salah apa sih? Dosa apa sih kok saya kena COVID? Gitu. Tuhan bicara jelas kepada saya. Karena saya sudah meninggalkan kasih mula-mula, saudara. Bisa mengerti ini, saudara? That's right. Kasih mula-mula. Dulu saya bisa doa 6 jam di hadapan Tuhan. Dulu saya tidak cinta Tuhan, mati-matian. Tapi karena kesibukan, saya tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami COVID, saudara. Dan COVID, 40 hari saya ada di kamar belakang sini. 40 hari. Tidak ada satu orang yang berani masuk ke kamar saya, saudara. Anak saya, istri saya nggak berani masuk ke kamar saya karena takut nular, saudara. Dan selama 40 hari, saya hanya bisa bicara dengan Tuhan. Saya kembali hidup dalam penyembahan. Saya kembali dalam cinta mula-mula saya sama Tuhan.
Tuhan itu baik sama kita. Cuma kadang-kadang kitanya kurang baik, saudara. Kitanya meninggalkan, kitanya meleset, kitanya nggak sesuai dengan sasaran, nggak sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan saya percaya lewat COVID Tuhan kembalikan saya kepada tujuan semula. Dan puji Tuhan, pembelajaran yang mahal buat saya, dan sampai adanya acara di Indonesia 24, 40 hari menyembah, itu terinspirasi karena penyakit COVID. Kenapa? Keintiman sangat penting di hadapan Tuhan. Dan buat saya, saudara, saya mau ajarkan kepada saudara hari ini, yang paling penting dalam hidup kita adalah dekat dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Karena ke depan mungkin akan banyak goncangan. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita ada dalam kerajaannya yang tidak tergoncang. Masalah boleh datang, tapi pertolongan Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak David. Silakan. Terima kasih Pak Tony. Mungkin ada kesempatan untuk tanya jawab begitu selama beberapa menit gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan siapa aja yang mau tanya atau memberi komentar atau memberi tanggapan. Saya berterima kasih juga pada saat ini grup doa PPW dari HWC banyak sekali di tempat ini. Ada 27 peserta pada malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya atau memberi komentar atau memberi apa itu silahkan. Saya mau tanya Pak Tony. Boleh Pak? Boleh. Tadi Bapak bilang Bapak tetap bertahan dengan panggilan Bapak sebagai pendoa. Walaupun Bapak sudah malang melintang ke berbagai negara, berbicara, jadi gembala, jadi pemimpin doa yang sangat dikenal. Apa yang menyebabkan Bapak bisa komitmen dan bisa konsisten di dalam panggilan Bapak? Walaupun tadi Bapak bilang Tuhan menegur Bapak meninggalkan kasih mula-mula karena kesibukan. Apa yang bisa menyebabkan Bapak tetap konsisten, komitmen dengan panggilan awal Tuhan dalam hidup Bapak? Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Ya, karena saya cinta Tuhan. Karena saya tahu dia begitu baik sama saya. Saya dulu ya pernah hidup nggak baik, mungkin nggak layak, tapi dibikin layak dan bisa dipakai Tuhan. Ya, masa kalau udah dia baik sama saya nggak baik sama dia. Dan kembali untuk kita bisa punya habit seperti itu, memang ada 40 hari yang harus kita lakukan. Ada satu judul buku namanya The Power of Habit. Dan Charles Duhigg. Kalau 40 hari kita lakukan sesuatu, itu menjadi satu gaya hidup. Termasuk kita pun doa pagi, itu menjadi doa. Saya sampai hari ini masih doa pagi loh. Tadinya dari 2013 udah nggak pernah doa pagi. Ya doa pagi lagi sampai hari ini. Tadi pagi masih doa pagi. Itu saya kembali kepada cinta mula-mula, karena saya percaya bahwa dia adalah Tuhan yang baik buat kita. Jadi kembalilah, kalau udah jadi satu kebiasaan, kalau nggak ketemu jadi nggak enak. Saya kemana-mana dengan istri saya nih. Bahkan ke luar negeri, sekarang saya dengan istri saya. Kalau nggak ada dia, saya jadi nggak enak. Dulu enak aja sendiri. Tapi sekarang karena udah kebiasaan bawa istri saya, ya nggak enak kalau nggak. Sama Tuhan juga gitu. Ya kalau kita, bahkan tadi siang saya nangis juga. Kenapa? Besok hari Kamis, harusnya hari doa saya. Tapi karena libur, diliburin. Aduh, saya bilang bisa jadi nggak doa lagi nih. Itu ada perasaan nggak enak. Ada perasaan jadi, gimana ya, ada perasaan Kehilangan. jadi nggak enak aja. Kenapa diliburin lagi? Karena udah dibilang libur, karena libur. Dan kita juga udah kecapean 40 hari. Nah, maksudnya kalau udah kita terbiasa, kalau tidak lakukan, ya nggak enak lah kira-kira. Cukup menjawab, Esther ya? Ya, satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Mungkin ada banyak yang mau tanya tapi sungkan atau apa, jadi saya mewakili. Saya tahu mungkin ada pertanyaan ini.
Bapak bisa bertahan di dalam penyembahan berjam-jam. Pasti diawalinya dengan sesuatu yang sulit ya Pak ya. Dalam istilah saya, sangat sulit untuk take off. Memulai menyembah Tuhan dengan satu lagu, pasti pikirannya kemana-mana, keliling dulu, mikirin kompor belum dimatiin, atau kemana. Pokoknya mah piknik dulu itu pikiran. Gimana caranya kita bisa fokus kembali, terus hilang lagi, fokus kembali, hilang lagi, dan membuat kita bisa fokus kepada Allah, baik secara pikiran kita, perkataan apa yang kita katakan, bahwa aku mengasihimu Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, hati kita benar-benar mengasihi Tuhan. Gimana Pak bikin keselarasan itu? Bisa kasih tip buat kita-kita. Ya, ya mungkin yang kalau hari ini ya, kita update nih sekarang. Terus terang, yang banyak mengganggu pikiran kita sampai kita nggak fokus dengan Tuhan, itu handphone saudara. Saya bulan September tahun 2019, saya keluar dari semua grup yang ada. Karena terlalu banyak tiap pagi mikir handphone, teman ngobrol, belum tentu firman Tuhan yang benar dari Tuhan. Yang lain, itu jadi bahan pikiran juga sih. Dan kembali, itu yang sangat mengganggu konsentrasi saya dengan Tuhan. Dan saya diomelin, bulan September diomelin di mana-mana. Wah, cari kamu susah. Gak apa-apa, saya bilang. Soalnya saya lihat dengan saya terganggu dengan handphone, ya mungkin setiap saudara juga bisa terganggu dengan grup itu ya. Bukan nggak boleh. Boleh aja, tapi bisa nggak kuasai, kendalikan. Saya baru tahun ini saya masukin lagi grup dengan yang lain, tapi itu pun banyak saya nggak jawab. Kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan bisa terputus. Tahu nggak, handphone saudara itu bisa menguasai pikiran saudara. Dan akhirnya nggak fokus lagi dengan Tuhan. Ya sampai hari ini terus terang, kalau saya nggak pernah ibadah, handphone sama sekali saya nggak pernah bawa. Saya taruh di bawah. Saya kalau udah masuk ruang di mana saya menyembah, saya ibadah, fokus saya harus 100% buat Tuhan. Waktu saya masuk penyembahan, saya nggak mau diganggu dengan yang lain. Rapat pun dengan yang lain saya nggak mau lakukan, saya hanya mau kalau waktunya datang sama Tuhan, 100% saya harus berikan buat Tuhan. Memberikan hati saya 100% untuk Tuhan. Ya. Memang kalau udah jadi satu kebiasaan, ya jadi begitu. Tapi kalau belum mungkin agak, apalagi perempuan kan ngurusnya banyak. Pasti lebih susah, kompor, listrik, PLN, semua diurusin. Kalau saya kan nggak terlalu banyak, jadi saya cukup istri saya. Saya bisa fokus sama Tuhan. Ya, Jadi silakan. kuncinya kasih dan komitmen ya Pak. Kasih. Kalau Dan nggak ada, disiplin. ya, Kasih, komitmen, dan disiplin. ya. Pak, itu ada pertanyaan dari siswa, silakan. Ya, bukan dari saya sendiri, Pak Tony. Ya, kurang kedengar Pak. Ya, saya dibesarkan di Surabaya. Jadi dari kecil saya sudah kagum dengan Om Ishak Liu yang katanya juga tiap hari berdoa 6 jam. Tiap hari 6 jam berdoa. Saya kagum. Saya coba-coba kok nggak bisa. Jadi pertanyaan saya, apakah pendoa syafaat itu bukan karunia Pak? Anugerah, panggilan yang tidak bisa, seperti sekarang ini kita di sini terapkan agak dipaksa juga. Siswa-siswa itu berdoa 2 jam sehari. Pagi jam 5 sampai 6, sore 5 sampai 6 juga. Kalau pagi 5 sampai 6 kita bisa paksa, 1 jam nggak boleh berbuat apa-apa. Kecuali berdoa dan baca Alkitab. Tapi kalau sore saya dapatkan baru seberapa jam, baru setengah jam sudah berhenti berdoa, lalu lebih suka masak. Lebih suka nyapu, lebih suka segala kegiatan daripada berdoa. Mungkin karena jam makannya juga jam 6 ya, jadi mereka perlu cepat-cepat masak juga. Tapi itu 2 jam cuma 1 hari. Saya pikir gimana kalau 6 jam ya? Wah, itu apa bukan perlu satu talenta khusus atau panggilan atau anugerah khusus supaya orang bisa berdoa 6 jam sehari? Terus terang saya belum bisa Pak. Gimana ini? Oke, kalau menurut saya jawabannya itu karena itu adalah panggilan, Pak. Nggak semua orang bisa seperti Musa. Nggak semua orang bisa menjadi Pak Ishak Leo.
Ya, saya salut dengan beliau. Saya tahu kalau beliau ketemu orang bisa lihat wajahnya seperti Musa. Saya pun mungkin nggak bisa 6 jam seperti yang dibilang tiap hari, saya nggak bisa juga. Saya lakukan 6 jam itu dalam seminggu sekali. Saya lakukan itu, Pak. Ya, kalau yang lebihnya 2 jam ya sering lah ya, waktu khusus. Tapi kalau seperti dia, saya belum juga. Itu panggilan khusus. Itu contoh yang luar biasa nih. Kalau dapat panggilan baru bisa kali ya. Ya nggak mesti semua seperti itulah Pak ya. Terima kasih. Bapak udah bisa lakukan 1 jam itu ya udah bagus juga menurut saya. Asal 1 jamnya betul-betul fokus Pak. Ya artinya betul-betul bisa ada waktu jeda gitu. Waktu di yang lain jangan dipikir dulu. Jadi kalau lihat firman Tuhan ya, waktu Daud punya masalah yang paling besar, Bapak lihat di Mazmur 3 ya, coba saya kasih lihat ya. Mazmur 3, ini Daud dalam keadaan pusing yang bukan kepalang kali. Nah, waktu dia dalam keadaan yang sangat berat, Pak. Lawannya bukan siapa-siapa, anaknya. Anaknya, ya. Jadi kalau orang lain bisa dia bunuh, atau mungkin dia bisa lawan, tapi anaknya ya susah dia. Dikatakan gini, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ini nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ya Tuhan, betapa banyaknya melawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu ada kata sela. Sela itu artinya jeda, waktu potong, ya nggak dipikirin dulu itu masalah gitu. Jadi ada waktu jeda ya dilepasin dulu semua. Makanya ayat 4, tetapi engkau Tuhan Allah adalah perisai yang melindungi aku, engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi masalah itu jangan dipikirin dulu, dijedain dulu. Jadi ada waktunya datang sama Tuhan 100%. Daud itu satu-satunya orang yang bisa memberikan hatinya sepenuhnya buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dosanya banyak tetap diampuni, saudara. Dan selalu datang pertolongan buat Daud seperti itu. Ya, jadi ada waktu jeda. Jadi jeda itu pikirannya dibuang, jangan dibawa-bawa gitu. Nyaringkan suara kepada Tuhan. Ya, jadi ya memang panggilan nggak semua orang juga bisa nggak bisa semua orang sempurna seperti Daud atau seperti Yesus, tapi kita usahakanlah seperti dia. Bagus, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Dari siswa-siswa juga boleh, anak-anak muda. Udah harus tanya. Atau dari yang grup doa juga, bagaimana pergumulannya. Pak, saya mau tanya. Silakan. Ya, tadi kan Bapak bilang saat kita menyembah Tuhan, kita lupakan AKP. yang namanya, lupakan setiap doa kita, permohonan-permohonan, apapun kita tinggalkan dulu, kita fokus menyembah Tuhan. Apakah setiap hari lebih baik kita fokus aja menyembah, tidak usah berdoa secara khusus untuk sesuatu, atau tetap harus ada doanya, Pak? Harus ada permintaannya, permohonannya, Pak? Ya, kan tadi diuraikan, Pak, ada doa, pujian, dan penyembahan. Jadi ada waktunya doa. Ada waktunya doa, ya saudara boleh minta sama Tuhan. Yang diulang-ulang nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi ada waktunya memuji Tuhan. Tapi kalau udah masuk dalam penyembahan, nggak usah minta-minta lagi. Kalau menurut saya, saudara sembah aja Tuhan, dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau kepujianku, Engkau, pokoknya aku dan Kau udah enak lah. Yang walaupun mungkin masih ada doa yang terbawa, tapi usahakan nggak usah minta-minta lagi kalau namanya menyembah. Di sana Engkau baik, Pak David baik nih, Pak David luar biasa, Pak David nggak usah, Pak David minta apa, jangan, nggak usah. Udah pokoknya sembah aja, puji aja Pak David apa adanya gitu. Kan kalau yang pertamanya udah.
Ya, jadi menyembah itu memang ya diperlukan hati, maksudnya hatinya 100% aku percaya kepada Engkau, aku percaya Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Enggak usah minta, saudara. Jadi beda antara doa dan penyembahan yang dalam itu nggak usah minta-minta lagi. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, itu bagus tuh. Agape tadi bertanya demikian. Ada yang lain, silakan. Kalau dari siswa atau dari grup. Saya Pak mau bertanya. Ya, Ya. silakan. Pak, biasanya kan kita penyembahan. Sering sekali saya alami mau menyembah tuh ketika ada masalah baru saya mau menyembah Tuhan, mau datang pada Tuhan. Jika saya misalnya hari ini saya ada masalah, baru saya mau menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak caranya agar kasih saran gitu agar kita bisa membangun keintiman sama Tuhan, mau menyembah Tuhan tanpa harus ada masalah baru datang sama Tuhan gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya ketika ada masalah berdoa aja sama Tuhan. Tapi kalau menyembah jangan bawa masalah. Kalau menyembah itu nggak usah bawa masalah. Penyembahan itu artinya mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Bahwa Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau sempurna, janjimu tidak pernah salah. Ya, jangan kalau masalah kan ya beda masalah. Waktu ada masalah tertekan, ya jangan dibawa ke Tuhan. Pada mulanya mungkin boleh dibawa dalam doa. Tapi kalau masuk penyembahan, itu masalahnya, tadi kan saya bilang, taruh di luar, jangan dipikir lagi. Seperti Daud tadi, ada masalah. Dia tahu dia punya masalah dengan anaknya, ditaruh dulu. Tapi dia dengan nyaring, aku menyaringkan suara kepada Tuhan, memuji Tuhan. Ya kan? Jadi jangan di kondisi saudara dalam keadaan masalah, nggak salah datang sama Tuhan. Tapi waktu datang sama Tuhan itu sembah. Hanya sembah Dia. Nggak usah minta lagi. Nggak usah doa lagi. Ya, jadi nggak usah bawa pergumulan lagi. Ya, percayalah Tuhan itu baik banget lah. Baik banget sama kita. Tuhan ingin sebenarnya hati kita sih melekat sama Dia. Percaya kepada Dia. Amin. Terima kasih Pak Tony. Saya ada pertanyaan nih. Ya, Pak. Saya ada pertanyaan ini, sebetulnya berhubungan dengan pembahasan tadi pagi oleh Pastor Christina Tan dari Houston. Ya. Jadi banyak pendeta-pendeta, jadi banyak di dalam retreat ini kita membahas bagaimana kita intim dengan Tuhan. Tetapi khusus untuk tadi pagi kita membahas bagaimana prosesnya sampai terjadi orang-orang yang sudah intim dengan Tuhan itu fall from grace. Jadi mereka itu juga jatuh dari atau keluar daripada keintiman itu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah jadi berkat, yang sudah puluhan tahun sudah jadi berkat, dan tapi kemudian hamba-hamba Tuhan itu kemudian karena tidak intim dengan Tuhan lagi, kemudian keluar daripada fall from grace, jadi jatuh di dalam tidak bisa meneruskan pelayanannya atau karena kurang intim dengan Tuhan. Nah, kemudian apakah pendapat Bapak itu untuk itu? Jadi kalau kita lihat ini sekarang kan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun itu yang kita mendengar dalam satu dekade yang lalu ini ada puluhan atau ratusan daripada hamba-hamba Tuhan itu yang gagal dan keluar daripada grace itu. Jadi bagaimana itu pendapat Pak Tony? Ya, mungkin ini juga satu pesan kali buat kita semua ya. Kita tuh harus kembali dalam cinta mula-mula, Pak. Cinta mula-mula. Karena pelayanan kita sehebat-hebatnya, berkat kita yang sebanyak-banyaknya, ya iblis kan tahu banget tuh supaya kita kehilangan the first love. Waktu kita cinta mula-mula, Pak, apapun kita lakonin dulu. Waktu cinta mula-mula, everything is for God ya. Waktu cinta mula-mula, habis-habisan. Saya bisa bangun pagi, doa pagi dulunya nggak pernah sih. Itu karena saya punya the first love. Itu tahun
90-an, awal 90-an. Saya punya first love. Dan itu yang itu yang membuat kita mau terus, Pak, cinta mula. Yang nggak beda waktu kita cinta mula-mula kan apa juga kita lakonin, Pak. Hujan, badai pun kita tetap aja datang sama kekasih kita gitu. Itu cinta mula. Dan kalau misalnya udah lama memang cintanya mulai pudar. Tuhan ingin kembali di kitab Wahyu kan dibilang harus kembali dan cinta mula-mula. Kalau enggak kaki diannya diangkat gitu. Itu kaki dian yang diangkat yang kehilangan grace itu menurut saya. Jadi memang ini penting banget menurut saya, first love. Dan tandanya apa kalau orang punya first love? Pasti punya keintiman lagi sama Tuhan. Kembali kepada itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu memang salah satu yang bagaimana kita ini mempertahankan diri untuk tetap senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan dan selalu dekat. Itu yang dari pertama di dalam kitab Kejadian itu misalkan Adam dan Hawa itu pertama dekat dengan Tuhan, tetapi karena mendengar bisikan atau Adam juga tidak melakukan tugasnya dengan baik untuk menjaga Taman Eden sehingga Hawa itu bisa mendengar lebih banyak kepada bisikan-bisikan dari suara-suara yang jahat itu untuk bisa menggoyahkan akan iman kita. Dan kita lihat bahwa sifat daripada iblis itu kan luar biasa sebetulnya. Dia mengerti firman Tuhan dan dia membelokkan. Tapi di dalam, kalau saya mempelajari itu, pembelokan daripada firman Tuhan itu tidak betul-betul 100% dibelokkan. Jadi ada sedikit saja yang hal-hal yang tidak diungkapkan itu, seperti kalau kamu nanti makan buah ini, maka engkau menjadi seperti Tuhan itu. Nah itu benar kan? Itu 100% benar itu. Ya, jadi iblis juga mengatakan suatu kebenaran, tetapi ada yang disembunyikan, yaitu nanti engkau akan mati, itu tidak dikatakan. Engkau akan mati terpisah daripada Tuhan itu. Jadi kita kehilangan grace dari situ. Jadi itu luar biasanya di situ kalau kita itu kepada adik-adik semua juga supaya kita itu bukan hanya intim dengan Tuhan 1-2 tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 seumur hidup kita itu. Itu yang Amin. Yang sulit untuk dipertahankan, dan tetapi kita harus, karena keintiman dengan Tuhan itu bukan hanya mendengar suara Tuhan, menerima segala bonus-bonus, tetapi juga kita itu dilengkapi dan dibuat menjadi sempurna. Kita diubahkan sehari demi kesehari menjadi serupa dengan teladan anaknya kan, serupa dengan teladan Kristus itu. Itu komentar saya juga itu. Terima kasih Pak Tony. Kalau ada pertanyaan lain silahkan dari mana? Saya tambahkan sedikit Pak. Tadi yang saya maksud gadget saudara, internet saudara bisa mengganggu fokus saudara dengan Tuhan. Bukan artinya gini, saya besok nggak mau pakai handphone, bukan. Nggak beda dengan uang. Kita butuh uang, kita perlu uang, kita pakai uang. Tapi jangan sampai uang menguasai kita. Kita perlu gadget, kita perlu internet, kita punya handphone, tapi jangan itu menguasai saudara. Dan kalau itu menguasai saudara, fokus saudara bukan lagi sama Tuhan. Saya juga butuh uang, saya butuh peralatan semua, ya. Tapi jangan ini yang menguasai, ya. Jadi kembali fokus kita harus kepada Tuhan, ya. God is everything. Ini ada dari beberapa dari grup pendoa ini kepingin mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Iya Pak, dari saya. Bu Linda. Iya. Tadi ada bicara tentang ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan ada bonus. Ada 4 bonus. Salah satunya adalah bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, kita semua kan pasti juga bingung suara Tuhan itu seperti apa. Gimana bisa ngebedain ketika kita praise and worship, ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, lalu dapat bonus. Nah, gimana kita tahu bahwa Tuhan bicara? Gimana kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Karena buat
nggak semua orang bisa langsung kenal, oh ini suara Tuhan, Pak. Menurut Bapak, tipsnya seperti apa? Ya tentunya ya kalau saya mau bahas tentang mendengar suara Tuhan harus satu sesi lagi. Ya cara mendengar suara Tuhan itu memang satu seni ya. Satu seni. Ya bisa saja waktu Ibu ada rema firman Tuhan yang Ibu rema, lalu ketemu satu orang yang lain tiba-tiba bicara firman Tuhan yang sama gitu. Firman Tuhan yang sama. Itu sebenarnya Tuhan bicara sama kita. Dan ya prinsipnya seginilah. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, bisa aja setelah saudara intim dengan Tuhan, malam-malam tiba-tiba saudara baca Alkitab, waktu baca, loh ayat itu kok pas banget buat saudara. Itu Tuhan bicara gitu. Iya. Enggak pada waktu saudara waktu nyembah langsung dengar suara Tuhan, enggak. Oke. Ya toh, tapi keintiman Tuhan pasti bicara dengan caranya yang ajaib, saudara. Itu pasti begitu. Ya, saya kasih contoh ya, keintiman saya dengan Tuhan 40 hari. Kita menyelenggarakan acara 24-40 seluruh Indonesia, Bu. Itu waktunya cuma 16 hari. Merencanakan 16 hari. Kalau pakai manusia nggak masuk akal. Menghubungkan kota demi kota. Tapi orang bisa datang dan kebutuhan dana yang begitu banyak semua tercover. Itu karena kita dengar suara Tuhan 40 hari karena COVID gitu. Iya. Itu saya percaya. Dan sampai didukung semua aras orang luar negeri, semua support itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Iya. Ya, kenapa? Hasil keintiman 40 hari bayar harganya dengan Tuhan. Iya. Ya, tapi jangan sampai kena COVID lah. Tapi iya. lakukan terus satu hari misalnya berapa waktu jangan diganggu sama anak-anak, terus ibu nyembah tuh suaranya nggak harus teratur. Saya pun suara saya banyak yang getar, tapi di hadapan Tuhan kita bagus semua. Iya. Kita ya berarti firman Tuhan itu salah satu yang kita terima sebagai bentuk suara Tuhan di mana Tuhan berbicara. Ya. Artinya kalau kita nggak pernah tahu firman Tuhan, ya kita agak kesulitan gitu ya mendengar suara Tuhan. Ini mungkin buat pelajaran kita semua ya. Ya, terima kasih Pak Tony. Wah, terima kasih Bu Linda. Ini kalau adik-adik perhatikan ini, justru pendoa-pendoa ini masih tetap senantiasa masih terus berkembang, bergumul dan senantiasa mengembangkan bagaimana keintiman dengan Tuhan itu. Jadi itu bukan satu pelajaran tetapi suatu lifestyle yang kita harus lakukan setiap saat. Masih ada pertanyaan lagi mungkin dari siswa atau dari grup pendoa? Mungkin saya tambahkan Pak David. Iya, silakan. Jadi tadi yang Ibu sampaikan, kita kalau nggak pernah baca firman Tuhan, mana mungkin Tuhan bisa bicara walaupun intim. Tuhan itu di Alkitab dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 dan 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Zaman dulu ada nabi untuk menyampaikan firman. Hari ini firman Tuhan, Yesus adalah firman Tuhan ini sendiri. Kalau saudara baca firman, inilah yang jadi rema buat kita nanti. Tuhan bicara lewat firman-Nya. Jadi kalau ada orang, Tuhan bicara, harus ada firman-Nya loh. Halo? Iya, betul. Jangan dengerin Tuhan bicara. Kalau nggak ada firman-Nya, nggak jadi. Ya. Oke, terima kasih. Jadi rajin-rajin baca Alkitab maksud saya. Amin. Ya, Pak. Wah, senang banget nih punya murid semua ngerti sekali. Pak David di mute. Pak David di mute, suaranya nggak ada. Pak David suaranya belum harus di
di-mute dulu, Bapak nggak kedengeran. Ya. Jadi untuk mengakhiri pembahasan kita pada malam hari ini, gimana kalau kita akhiri dengan mendengarkan tadi sambil belajar lagunya Pak Tony tadi ya, lagu penyembahan. Yuk kita akhiri pertemuan hari kedua session 8 ini. Ya, Tuhan berkati. Silakan Pak Tony, ayo kita menyembah ya. Ini saya mau tanya, ada yang pernah dengar nggak lagu ini? Saya pernah Pak, dengar. tahu. Pernah Pak, pernah. Saya pernah dengar ya. Ya, itu ditulis oleh anaknya Pak Petrus Agung, Sasa. Saya minta izin, lalu saya masukin di YouTube semua. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya, ingin angkat selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya, ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. Biarkan aku keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Tuhan pada malam hari ini kami ingin menutup akan hari kedua Day 2 Session 8 ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami merindukan setiap saat kami boleh dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti Raja Daud telah mengajarkan kepada kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan diperbarui sehari demi sehari. Kami ingin senantiasa Tuhan boleh menjadi serupa dengan teladan daripada anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri ya Tuhan. Berkatilah Pak Tony, berkatilah semua daripada hadirin yang telah ikut berpartisipasi melalui live stream maupun melalui Zoom ini ya Tuhan. Berkatilah akan semua siswa-siswa dan pengurus daripada BISOM ini Tuhan. Kami serahkan malam hari ini dan kami tutup di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua umat mengatakan Amin. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara di dalam hari yang ketiga besok. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. God bless you. Berkati.